Hari ini kita akan mereview sebuah peralatan elektronik atau alat ukur atau alat analisa sinyal, yaitu namanya Spectrum Analyzer dan Vector Network Analyzer dengan merek Siglent tipe SVA1015X. Peralatan ini biasanya digunakan dalam bidang telekomunikasi, yaitu untuk mengetahui respon frekuensi, untuk mengetahui spektrum frekuensi, matching frekuensi, atau juga resonan frekuensi, misalnya dari antena atau dari radio modem. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan untuk mengetahui parameter-parameter jaringan listrik seperti impedansi, resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Untuk mengetahui parameter jaringan listrik tersebut, biasanya yang diukur adalah parameter S. Nah, apa itu parameter S? Parameter S adalah sebuah parameter hamburan jaringan atau scattering yang menggunakan konsep magnitud dan fase dari gelombang berjalan atau gelombang maju dan gelombang pantul. Ini adalah rangkuman dari user manual sebuah peralatan, yaitu namanya Spectrum dan Vector Network Analyzer dengan merek Siglent SVA1015X. Baik, kita lihat fitur-fitur dari peralatan ini apa aja. Ini ada dua model, yaitu SVA1015X dan SVA1032X, dan masing-masing mempunyai beberapa perbedaan, terutama di bagian frekuensi. Untuk spektrum analyzernya dapat bekerja pada frekuensi 9 kilo hingga 1,5 GHz untuk tipe yang ini. Sedangkan untuk tipe yang ini dapat bekerja pada 9 kHz hingga 3,2 GHz. Sedangkan untuk vector network analyzernya dapat bekerja pada frekuensi ring frekuensi 10 MHz hingga 1,5 GHz. Sedangkan untuk tipe yang ini dapat bekerja pada frekuensi 100 kHz hingga 3,2 GHz. Sedangkan untuk resolusi bandwidthnya 1 Hz hingga 1 MHz, ini sama. Sedangkan untuk display average noise level minus 156 dBm, sedangkan yang ini adalah minus 161 dBm. Sedangkan fase noise-nya kurang dari minus 98 dBc, ini sama. Kemudian untuk total amplitude akurasinya kurang dari 1,2 dB, sedangkan tipe yang ini kurang dari 0,7 dB. Sedangkan untuk tracking generator ini dapat bekerja pada frekuensi 5 MHz hingga 1,5 GHz. Sedangkan untuk tipe yang ini dari frekuensi 100 kHz hingga 3,2 GHz. Dan ini alat ini dilengkapi dengan touchscreen, multi touchscreen yang bisa diakses juga menggunakan mouse dan support dengan keyboard. Dan juga dapat ada peralatan tambahan, yaitu CHP, ACPR, OBW, CNR, harmonic, toy, dan monitor. Kemudian vector network analyzernya ada dua mode, yaitu mode vector 11 dan mode vector S21. Kemudian untuk distance to foul-nya menggunakan VNA timing domain analysis. Kemudian untuk modulation analysisnya bisa dalam mode AM, FM, ASK, FSK, MSK, PSK, dan QAM. Ini juga bisa digunakan untuk MI test, yaitu untuk MI filter, quasi peak detector, dan log scale, dan juga limit line. Sedangkan untuk komunikasi interface-nya menggunakan LAN, USB device, dan USB host. Ini juga dilengkapi dengan remote control capability. Software yang support adalah software LabVIEW, SCPA, VI-Base, Socket, dan Telnet. Dan ini juga dilengkapi dengan remote control NIMAC, dapat diaplikasikan dengan web browser, isi Spectrum software, dan file explorer. Alat ini mempunyai 4 mode, jadi dalam satu alat ini mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah sebagai Spectrum Analyzer, kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai Vector Network Analyzer, dan fungsi ketiga adalah Distance to Foul, kemudian fungsi yang keempat adalah untuk Modulation Analysis. Baik, selanjutnya saya jelaskan tentang
mode spektrum analyzer atau spektrum analyzer mode. Mode spektrum analyzer ini adalah biasanya digunakan untuk peralatan radio frekuensi atau RF yang menggunakan antena, dimana untuk mengetahui spektrumnya, spektrum frekuensinya berapa, spektrum frekuensi yang cocok berapa, kemudian untuk mengetahui resonan frekuensinya berapa, yang pas berapa. Ini kita menggunakan spektrum analyzer mode. Untuk frekuensi ini yang kita punya adalah yang tipe yang ini, yaitu tipe SVA 1015X dengan frekuensi ringnya adalah 9 kHz hingga 1,5 GHz dengan frekuensi resolusinya adalah 1 Hz. Kemudian ringnya adalah dari 0 Hz sampai 100 Hz hingga maksimum frekuensi atau 1,5 GHz dengan akurasi plus minus span. Jadi plus minus span itu plus minus frekuensi ini. Kemudian ada internal reference source itu sekitar 10 MHz. Kemudian ada referensi frekuensi, inisial kalibrasi, akurasi, dan lain-lain. Ini adalah rangkuman dari mode spektrum analyzer mode. Untuk lengkapnya bisa di-download nanti di datasheet yang ada di bawah. Selanjutnya adalah dalam mode vector network analyzer. Vector network analyzer ini biasanya digunakan untuk mengetahui parameter-parameter listrik seperti impedansi, induktansi, resistansi, dan kapasitansi. Nah, yang diukur dari vector network analyzer ini adalah parameter S. Parameter S adalah parameter hamburan atau scattering parameter yang menggunakan konsep magnitude dan fase dari gelombang berjalan, dari gelombang pantul dan gelombang forward. Nah, apa itu parameter S? Yang diukur dari ini adalah parameter S11 dan S21. Nah, apa itu S11 dan S21? Kita akan lihat di sini. Apa itu S11 dan apa itu S21? Kita lihat di blog saya yang lain, yaitu tentang cara mengukur kapasitansi menggunakan vector network analyzer. Pada umumnya di alat VNA ini, vector network analyzer ini mempunyai 4 mode, yaitu S11, S21, S12, dan S22. Nah, apa itu S11, S21, S12, dan S22? S11 adalah refleksi atau pantulan. Jadi sinyal ditransmisikan ke dalam satu pot 1, kemudian diterima pantulannya menggunakan pot yang sama, yaitu pot 1. Sedangkan S21 adalah transmisi dari pot 1 ke pot 2. Jadi sinyal ditransmisikan dari pot 1 diterima di pot 2, itu namanya S21. Sedangkan S12 adalah transmisi dari pot 2 ke pot 1, yaitu sinyal ditransmisikan dari pot 2 dan diterima di pot 1. Sedangkan S22 sama dengan S11, sinyal ditransmisikan dari pot 2 dan diterima oleh pot 2. Ini namanya parameter S. Cara mengukur parameter S menggunakan vector network analyzer. Kemudian alat yang kita punya ini hanya ada 2 mode, yaitu mode S11 dan mode S21 aja. Dengan untuk frekuensinya adalah dari frekuensi 10 MHz hingga 1,5 GHz. Nah, ini yang paling penting ini adalah di kalibrasi. Jadi sebelum menggunakan vector network analyzer ini kita harus mengkalibrasi pot dulu. Ada 2 pot 1 dan pot 2, tergantung kita mau pakai yang mana, mode S11 atau mode S21. Nah, yang paling penting itu di sini itu adalah kita harus kalibrasi, yaitu menggunakan full 1 pot, kemudian ada open response, short response, response stroke, dan enhanced response. Dan ini kita telah dilengkapi dengan mechanical calibration kit, yaitu dengan mode open, short, load, truth, dan user calibration kit.
dan port ekstensinya adalah ada port 1, port 2, dan auto open port 1. Dan masing-masing port ini mempunyai impedansi sebesar 50 ohm dan velocity factor 0,1 sampai 1. Kemudian untuk lengkapnya, untuk lebih lengkap dari datasheet ini bisa di-download nanti di datasheet yang lengkap nanti di bawah, yang telah disediakan di bawah. Kemudian selanjutnya kita jelaskan tentang mode distant to fall mode. Jadi alat ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi kegagalan. Kegagalan ini maksudnya adalah kegagalan sinyal transmisi. Misal kita mempunyai saluran transmisi dari misal dari antena ke alat, ke modem atau ke yang lain misal. Nah, kita bisa cek kegagalan sinyal. Misal sinyalnya kurang, ada losses sinyal di daerah mana, di jarak berapa, itu kita bisa cek di sini menggunakan ini distant to fall mode. Ini keluarannya adalah, outputnya adalah meter. Jadi dari sumber sinyal kita transmit ke kabel, kemudian kalau ada losses atau ada error, nanti kita bisa cek berapa meter yang error, berapa meter di jarak berapa meter sinyal yang error tadi. Nah, itu fungsi dari distant to fall mode. Dan ini frekuensi ringnya juga sama dengan VNA tadi, dari 10 MHz hingga 1,5 GHz. Dan ini juga harus dikalibrasi menggunakan mode S11. Kalau ini menggunakan mode S11. Kalau VNA tadi bisa mode S11 dan S21, kalau ini hanya mode S11 dengan menggunakan kalibrasi full 1 port. Selanjutnya, alat ini juga bisa digunakan untuk menganalisis modulasi atau modulation analysis sinyal. Ini dapat bekerja pada frekuensi 2 MHz hingga 1,5 GHz dengan carrier powernya sekitar plus minus 2 dB, kemudian carrier power ringnya minus 30 dBm hingga plus 20 dBm. Dan ini bisa digunakan untuk modulasi, beberapa macam modulasi seperti modulasi AM, modulasi FM, modulasi QAM, modulasi fase seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dan ini lengkapnya bisa dilihat di datasheet yang lengkap nanti di bawah. Ini untuk AM-nya modulasi ringnya bisa 20 Hz hingga 100 kHz, dengan FM-nya bisa dari frekuensi 20 Hz hingga 200 kHz. Itu untuk modulasi, untuk analisis modulasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi tombol, fungsi-fungsi tombol dari alat ini. Jadi nomor 1 ini adalah user interface. Nomor 1 ini adalah user graphic interface. Ini berupa bisa touchscreen. Kemudian yang nomor 2 adalah tombol-tombol menu. Ini untuk mengaktifkan yang ada di menu bagian sini. Kemudian nomor 3 adalah function key. Yang ini function key. Kemudian yang keempat ini adalah knob. Kemudian 5 ini adalah nomor keyboard untuk mengisi, untuk mengset frekuensi dan lain-lain. Dan nomor 6 adalah untuk ini sebagai arrow, sebagai up down. Dan nomor 7 ini port input RF, atau bisa juga digunakan untuk port pada VNA port 2. Dan nomor 8 adalah untuk tracking generator output, bisa juga digunakan untuk VNA port pada port 1. Kemudian yang nomor 9 adalah 3,5 mm earphone interface. Ini digunakan untuk
mendengarkan modulasi dari sinyal modulasi. 10 USB, ini untuk gunakan untuk menyimpan file. Dan 11 adalah power switch untuk menghidupkan dan mematikan alat. Nah, ini fungsi-fungsinya. Ini ada control key, ini digunakan untuk setting frekuensi, setting span, setting amplitude, auto tune. Ini tempatnya di sini. Kemudian measurement, ini tempatnya di sini. Kemudian ada sistem setting, ini tempatnya di sini. Kemudian ada marker dan sistem di sini. Kemudian shortcut key ada di sebelah sini. shortcut key. Kemudian ada keyboard, ini untuk memasukkan nilai, mengeset frekuensi, mengeset amplitude dan lain-lain. Ini tempatnya di sini. Dan kemudian ini ada tombol on off, port USB dan earphone. Dan kemudian ini ada port, yang port ini adalah tracking generator source atau sebagai VNA input, sebagai port VNA pada port 1. Dan yang nomor 5 ini adalah RF input. Ini untuk spektrum analyzer, untuk input spektrum analyzer, dan juga bisa digunakan untuk VNA port pada port 2. Dan user manual bisa di-download di yang di bawah ini. Ada 5 user manual, ada tentang datasheet, ada programming guide, ada user manual, ada quick start dan lain-lain.